Selamat malam, wahai para penunggu Kamar Angker. Gue Dimas, host dari Kamar Angker. Cerita pada malam ini adalah kiriman dari seorang penunggu Kamar Angker yang bernama Mela, nama samaran, yang mengetahui kalau salah satu temannya memiliki weton tulang wangi. Namaku Mela. Sudah 3 tahun aku bekerja di kantor ini, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jual beli kendaraan. Belum lama ini, kami baru saja pindah ke kantor baru yang letaknya bersebelahan dengan sebuah gedung tinggi menjulang. Sejauh yang aku tahu, gedung itu identik dengan berbagai kejadian misterius. Awalnya aku tidak terlalu peduli, toh aku tidak bekerja di dalam gedung angker itu, hanya area di sekitarnya saja. Namun ketenangan di kantor baru itu ternyata hanya seumur jagung. Sebuah rumor mulai berputar panas di kalangan karyawan. Pak Wawan, security kantor kami, bercerita dengan wajah pucat bahwa ia melihat sosok yang sangat mirip dengan bos marketing kami sedang berdiri di jendela lantai 2. Sosok itu memandangi Pak Wawan yang berada di pos gerbang dengan tatapan yang menyiratkan kebencian. Padahal Pak Wawan tahu persis kalau orang aslinya sudah pulang sejak pukul 6 sore tadi. Aku punya seorang teman kantor bernama Astri. Dia gadis yang sangat ceria. Tipe orang yang kalau masuk ke ruangan, seolah-olah seluruh penjuru kamar langsung terang oleh energinya. Kali pertama aku menyadari bahwa Astri adalah seorang tulang wangi, sebutan bagi mereka yang disukai makhluk halus, adalah saat kami melakukan outing kantor ke sebuah daerah di Jawa Barat. Selama perjalanan, Astri masih menjadi dirinya yang biasa, bercanda dan tertawa tanpa henti. Namun segalanya berubah saat kakinya menginjak tanah di area outing. Mendadak gestur tubuhnya menegang. Wajah cerianya berubah kaku meski ia masih berusaha menutupinya dengan tawa kecil. Aku bisa melihat ada ketidaknyamanan yang hebat di matanya. Puncaknya terjadi pada malam hari saat kami sedang makan. Astri yang duduk di meja makan tiba-tiba menengok ke samping kanannya, memakik tertahan lalu terdiam membatu, dan kemudian duak! Astri membenturkan kepalanya ke atas meja makan. Duak! 2 kali. Duak! 3 kali. Kemudian, masih dengan posisi kepala menempel di meja, Astri tertawa terbahak-bahak. Suaranya bukan lagi suara gadis ceria yang kukenal. Semua orang spontan mundur, menyingkir dengan wajah ngeri. Kami hanya bisa memandangi Astri yang kini duduk tegak kembali. Matanya terputar ke atas hingga hanya menyisakan bagian putihnya. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara parau yang dalam. Suasana menjadi hening mencekam. Tidak ada yang berani bergerak. Pun begitu dengan Astri yang masih mengeluarkan suara geraman parau itu. Aku dengan jantung yang berdegap keras memberanikan diri menjadi yang pertama mendekat. Astri, kamu gak apa-apa? Tanyaku gemetar. Astri tidak menjawab. Astri masih diam, hanya kepalanya yang bergerak patah-patah mengikuti arah gerakanku saat aku mencoba mendekatinya. Kalau kamu begini kita nggak bisa pulang loh, ucapku lagi mencoba membujuknya. Kali ini terdengar jawaban. Suaranya serak dan berat, terdengar seperti suara Astri, namun dengan frekuensi yang jauh lebih rendah dan asing. Kamana? Urang geus balik? Seketika bulu kuduku berdiri. Pik sini kesurupan. Astri itu orang Jawa asli. Dia sama sekali tidak mengerti bahasa Sunda. Melihat situasi yang makin gawat, beberapa teman kantor akhirnya memberanikan diri membantuku menarik Astri dari kursinya. Untungnya tidak ada perlawanan berarti. Astri diam menurut, meski mulutnya terus mengeluarkan suara geraman yang mengerikan. Rencana awal kami adalah mengunci Astri di salah satu kamar
berharap esok pagi ia sudah sadar dan kami bisa pulang dengan tenang. Namun, setelah kami bertanya lebih lanjut kepada pengelola villa, mereka memberikan saran lain. Mereka sanggup mencarikan orang setempat yang bisa mengusir makhluk yang sedang meminjam tubuh Astrid tersebut. 3 bulan kemudian, kejadian itu terulang lagi. Kali ini lokasinya di kantor kita sendiri. Waktu itu kita lagi di meja makan pas jam istirahat. Suasananya sebenarnya biasa aja. Tapi mendadak Astrid berubah. Dia nggak nyentuh makanannya sama sekali. Matanya cuma ngeliatin satu titik kosong di pojokan ruangan dekat dispenser. Astrid mulai ngomong sendiri. "Jangan ganggu aku. Jangan ganggu." Dia ngucapin itu bolak-balik terus. Makin lama makin kencang suaranya. Kita semua yang ada di meja makan cuma bisa diem, saling lirik karena bingung dan jujur aja takut. Astrid kayak lagi debat sama sesuatu yang gak kelihatan. Puncaknya, kejadiannya persis kayak waktu outing itu. Astrid ngebenturin kepalanya ke meja makan dengan keras. Pas diangkat kepalanya lagi, matanya udah putih semua, dan dia ketawa parau yang bikin bulu kuduk berdiri. Dia kesurupan lagi di tengah kantor. Setelah suasana mulai tenang dan Astrid sudah sadar sepenuhnya, dia duduk lemas sambil megangin kepalanya. Aku kasih dia teh hangat, terus kita duduk agak menjauh dari teman-teman yang lain. Disitulah Astrid baru cerita hal yang bikin aku makin gak tenang kerja di sini. "Mel, kamu tahu nggak bengkel yang ada di samping kantor kita itu?" tanya Astrid dengan suara serak. Aku mengangguk. Emang ada bengkel yang temboknya tinggi dan kelihatan kusam banget tepat di sebelah area kantor. Ternyata bengkel itu selama bertahun-tahun spesialis benerin mobil-mobil bekas kecelakaan maut, Mel, kata Astrid pelan. Mobil yang ringsek parah, yang mungkin ada korban jiwanya, dibenerin di situ. Astrid bilang dia bisa ngerasain kalau daerah sekitar kantor kita itu penuh banget sama arwah-arwah penasaran. Arwah-arwah itu nggak pergi kemana-mana. Mereka nempel di bangkai-bangkai mobil itu, dan sekarang malah mulai ngerembet ke kantor kita karena jaraknya yang deket banget. Pantesan aja Pak Wawan sering lihat yang aneh-aneh di jendela lantai 2. Ternyata sumbernya dari tetangga sebelah kantor kita. Sekian dulu cerita dari gua. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan seperti biasa, have a nice nightmare.